Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah ingkang kula hormati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi iman dan diparingi saged istiqomah dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu. Mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonipun nggih. Panci siang ngeten iki saene napa? Tilem nggih. Pemane panas wes sae. Nggih. Nggih. Nggih, bener jenengan. Nggih. Memang mencari surga niku kadang abot. Nggih, Abot. Ya, tapi hasilnya make sae. Nek mboten dipeksa mulai sakniki, kapan nyelengi amal kebaikan? Ngoten nggih. Sedangkan kita sedaya niku gesang teng donya niki dalam rangka mencari napa? Sangu. Ngoten nggih. Sangu donya akhirat ngoten. Nggih, makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggih. Teng donyane sae, teng dunia bahagia ya, wa fil akhirati hasanah, dan teng akhirat juga lebih bahagia. Oleh karena itu kita dituntut menjadi orang sing ikhlas. Karena apa? Amal ibadah niku bisa diterima sama kalian Allah itu adalah salah satu syaratnya harus ikhlas. Nggih. Napa manfaat ikhlas? Nggih, saderenge menuju ke sana kita niatkan kembali ketika sholat mawon, ya kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih. Jadi kita niku sholat kita, nggih, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nggih. Nah, terus bagaimana apa manfaat menjadi orang yang ikhlas? Jadi ini kita niku berusaha menjadi orang yang ikhlas agar semua amal kita diterima oleh Allah. Nggih, panjenengan ngeramut rakyatipun panjenengan, ngrumat anak-anak putra-putri ini pun panjenengan nggih, dengan ikhlas insyaallah niku oleh Allah diparingi ganjar ingkang kathah. Nggih, di alam kubur diparingi penerangan, terang alam kuburipun nggih. Jadi ngoten. Karena apa? Kita lihat kembali bahwasanya manfaat ikhlas niku yang pertama adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu menjadi tenang, ibadah menjadi lancar. Jadi tidak berat, tidak abot. Dan Allah Subhanahu wa taala maringi ketenangan bagi kita sekalian. Kemudian yang ketiga itu orang yang ikhlas itu akan menjadi manusia yang pemaaf, gampang nyepuro, gampang memaafkan, tidak pendendam, tidak iri hati dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, orang yang ikhlas itu manfaatnya adalah tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Kak ngampang nesuan, kak gampang ngamuan. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih misalipun putranipun mecahno gelas, klonteng, wah. Kira-kira pripun? Marah napa mboten? Oh, ngamuk. Ndak melek mripate. Nah, matane gak melek dan lain sebagainya. Nah, padahal regane gelas niku pinten? Utami wonten semerap jeneng regane gelas. Paling 1.000 2.000 nggih. Tapi ngamuke nglarakno ati jantungan obatnya tambah larang. Lah, ngoten. Jadi larangan jantungnya timbang gelase, ngoten. Ya. Nah, itu kebiasaan. Jadi mulai saat ini kita dilatih sabar.
Umpamipun putunipun panjenengan utawi putrane panjenengan mecano gelas sabar. Klonteng astagfirullahaladzim. Ayo diperseni le. Ya ngoten mawon. Dhewe ketakutan ngoten niku pun. Nah, mangke lek ngoten jenengan praktekaken. Kok tambah sabar ya mbokku yo lah. Alhamdulillah berarti ana oleh pengawasan nang mriki ya niki. Nggih. Karena apa? Dinilai mangke, nggih. Kan wonten kasus niku, wonten lare alit jenenge lare alit nggih. Mobile orang tiang sepayo sik kinyis-kinyis putih ngoten. Nggih sik baru katakanlah gitu. Kemudian kali putranipun sing tasih alit katakanlah umur 5 tahunan paling. Dicoret-coret damel kados lading tan apa pokoke bret-bret ngoten. Digambar, dilukis ngoten. Nggih, akhiripun ketika pulang ngamuk, akhirnya tangane putrinipun jenengan digobok loro-lorone. Sampai blonyo, sampai dhek warang panas menggigil maleme. Akhirnya ketika beberapa hari dikira panas biasa dibawa ke dokter, ternyata tangannya harus dipotong. Ngoten, harus diamputasi. Nggih. Akhirnya diamputasi tenan kodhong. Sampun diamputasi dhek nangis, "Papa, Mama, mana tanganku ngoten niku. Nah, arene lek dihitung-hitung lebih mahal mana mobil kali anake. Ora ngoten to. Jadi kita kembali ke sana. Jadi mikire kita niku mikir ingkang waras. Nek mikire donya tok pancen gak mari-mari. Mari ku iku. Tapi lek dipikir, "Oh ini sekedar mobil cuma beret mawon, ndak usah bingung." Ya lebih bingung ketika anak digepuki wau niku akhir menyesal bukan main. Yang sepane ku wau. Nggih. Lho kathah kejadian ngoten niku, Pak. Rancane ingkang sepuluh ada kesalahan diplontir tangan sampai gak balik ngoten. Wis biasa digawa kuwi nganti pengkor lah ngoten niku. Harusnya ngoten niku mboten sampai terjadi. Nggih. Karena anak itu lebih mahal daripada harta kekayaan kita sebenarnya. Kemudian yang keenam, yang kelima nggih. Selalu orang yang pemaaf itu akan selalu disayangi dan disenangi orang lain. Jadi gampangan. Jadi enggak ribet. Hati niki mboten beban. Jadi ngoten. Kemudian yang keenam adalah dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, takabur, iri, nggih. Ya. Kemudian yang ketujuh, hati selalu lapang, nggih, dan terasa ringan dalam menjalani hidup, nggih. Kemudian yang kedelapan adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan menerima qada dan qadar Allah. Jadi bersyukur. Lek kita niku dianjurkan bersyukur terhadap nikmat Allah, enggak entek-entek. Alhamdulillah. Saged melangkah teng masjid ini alhamdulillah. Karena lintunipun pun saged melangkah teng mriki. Ya saged bernafas alhamdulillah. Karena wonten sing dibom saudara kita di Suriah enggak bisa bernafas, sulit bernafas ya. Sampai paru-parunya rusak. Normalnya sing kena corona tambah rusak paru-parunya mboten balik malih nganti sakniki. Nggih. Jadi kita niku disuruh bersyukur gak entek-entek alhamdulillah air melimpah gak usah tuku. Saudara kita teng Ethiopia niku banyu niku antrian. Nggih antrian kathah wonten sing naik gunung turun gunung dan lain sebagainya. Jadi rasa syukur kita bertambah. Ya, ketika rasa syukur kita lebih utama yang namanya mengeluh niku saidik banget. Ya, mengeluh saidik banget. Jadi sampai seakan-akan tidak ada karena sudah tertutupi syukur kepada Allah. Panjenengan saged selonjor alhamdulillah. Saged sila alhamdulillah, saged turu alhamdulillah. Mari turu balik malih tangi malih alhamdulillah. Makanipun dunganipun ketika bangun tidur napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu rasa bersyukur karena ditangani malih. Wonten sing kesirep turu ndak balik malih. Dan naik bablas angine ra ngoten iki. Ya. Jadi ngoten. Ya wonten bapak eranya kula teng pundi? Kasihan niku nggih. Nggih sakite stroke undang. Waktu itu minta makan, wis duduk mangan ya. Ketika piring wis disediakno, cuma batukan langsung ngeten. Semboten nonton. Diparingi penak nih, Masya Allah. Ya, jadi cuma batuk sekali tok. Ya, mboten balik malih pun. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niku atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekali. Alhamdulillah saya iso mangan sego. Nggih. Liyane mangan bubur. Nah,
Alhamdulillah dan lain-lain pun. Nggih. Kemudian yang kesembilan, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Jadi orang yang ikhlas itu akan menjadi sosok yang hebat dan kuat. Karena apa? Masih diomeli wong macem-macem, dirasani macam-macam, menter. Oke. Yang penting dia tidak ganggu tiang, tidak merugikan orang lain, dan tetap di jalan lurus yang benar. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badi ibadah teng Mekah dilempari kotoran, wis salat dikalungin apa? Usus dan lain sebagainya. Oke. Jadi ngoten, tapi menter terus berdakwah di jalan Allah. Ya, terus berdakwah. Walaupun di Taif dilempari batu